caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 6 tahun ini tidak terasa kita akan menghadapi yang namanya ujian tryout kelas 6 yang pertama. Oke, kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana dan apa yang dibutuhkan untuk mengerjakan tryout di masa pandemi ini, ya. Yang penting kita harus tetap semangat dalam belajar. Oke, baiklah. Tryout ini akan kita laksanakan pada hari Sabtu, ya, tanggal 26 Oktober, ya. Oke. Bahan-bahan yang kita gunakan atau alat yang harus kamu siapkan, yang pertama adalah pensil, ya. Pensil ini harus 2B. Oke, jadi dia harus standar 2B. Begitu juga penghapus yang standar dengan 2B. Ya, contohnya kalau masalah merek itu nggak ada masalah, ya. Merek apapun boleh. Ini dia, 2B, ya. Oke, penghapus tadi. Kemudian kita gunakan papan ujian. Ya, penghapus ini digunakan untuk dibilang mana nanti dapat kamu isi salah. Oke, papan ujian menghindari supaya jangan koyak atau kusut. Udah. Selanjutnya bagaimana kita ingin mengisi, ya, lembar jawaban. Inilah contoh salah satu lembar jawabannya. Oke. Lembar jawaban. Lembar jawaban latihan melaksanakan ujian sekolah. Ya, ini adalah lembar jawaban komputer. Oke, perhatikan dulu. Ya. Jadi di sini ada teknik pengisian, ada tanda silang benar seperti ini, ya. Contoh cara penyilang. Jadi yang ini yang benar. Jadi bagaimana cara mengisinya? Yang pertama kamu harus perhatikan nama peserta. Oke, Bapak mulai, ya, dengan nama pesertanya. Kita contohkan namanya, kita buat adalah usahakan dia pastikan dia huruf kapital, huruf besar. Menulisnya Dinda, contoh, ya, kita pakai Dinda. Oke, Dinda, ya. Ya, ini step misalnya untuk menghapus, ya, jika salah. Ya, kita ulang lagi, Dinda. Ya, Dinda. Jadi dalam kolom ini misalnya Dinda apa, ya, kita buat Dinda Alisa. Jadi kalau dia spasikan. Seandainya dia tidak cukup untuk spasi, sambung saja semuanya. Ya, contoh kita Dinda Alisa. Dinda dan pastikan, ya, huruf kapital semua, ya, Dinda Lisa, ya. Setiap kolomnya diisi satu, ya, huruf. Dah. Baru kita lihat ke bawah. Ini kolom-kolom abjadnya, ya. D misalnya, Dinda. Kita cari huruf D di sini. Mana dia D? Ya, ini. Ini, ya, D. Kita silang. Kemudian I, kolom ini I, Dinda. Kemudian N, kita silang N. Kemudian A, kita silang A. Dan selanjutnya yang spasi kosongkan, ya. Baru A lagi, Dinda, A, L, usahakan jangan sampai keluar kotak,
Jangan sampai keluar ke kotak. Kemudian I. Kemudian S. Dan terakhir ada A. Ya, di sini nama. Nama ini wajib diisi, jangan tidak diisi. Dinda Alisa ini salah satu contoh ya. Misalnya nama kamu siapa ditulis langsung di sini. Ya, sesuaikan abjadnya, urutannya ke bawah. Ya. Jangan sampai salah. Jangan ada kolom yang tidak diisi. Ini dia belum ya. Maaf. Ya, itu dia. Hampir selip kan? Jadi, jangan sampai ada yang tidak diisi setiap kolomnya yang atas ya. Kecuali nih seandainya namanya dia panjang, terlalu panjang tidak bisa spasi, tuliskan saja. Atau Muhammadnya terlalu pakai Muhammad terus namanya nggak muat, boleh disingkat M atau MHD. Oke. Mungkin sampai sini untuk nama sudah memahami. Selanjutnya kita ke lembar nomor peserta. Kalau nomor peserta ini Bapak kira nggak usah diisi ya. Nomor peserta nggak usah diisi ya, nggak usah disilang. Biarkan saja ya. Biarkan saja, nggak usah diisi. Kosongkan saja seperti ini nomor pesertanya. Nah, yang perlu diisi juga adalah di sini adalah tanggal lahir. Misalnya tanggal lahirmu tanggal 12. Ya. Oke, tanggal 12. Kemudian tanggal bulannya bulan 5. Bulan 5, bulan itu cukup bulan 5. Misalnya bulan 5 itu dibuat 0 dengan 5. Oke. Kemudian tahunnya, tahun lahirnya adalah 2008. Ya. 2008 berarti 08. Jadi akhirnya aja 2008. Oke. Jadi begitu juga seperti sama yang nama kita, tetap di kolom ini kita lingkari, bukan lingkari, kita silang. 1 misalnya, cari angka 1-nya. Kemudian 2, cari angka 2-nya. Kemudian 0, kita cari 0-nya. Kemudian 5, kita cari 5-nya. Kemudian 0 lagi, kita cari 0-nya. Dan 8 yang terakhir kita silang 8. Udah? Jadi nanti materi yang diujikan ada 3 mata pelajaran. Ya. Bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Jadi pastikan kamu mengerjakan soal yang mana. Misal, yang hari pertama kamu mengerjakan bahasa Indonesia, maka kamu silanglah mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya, kalau sudah bahasa Indonesia, lembar selanjutnya nanti kamu akan silang matematikanya. Begitu seterusnya. Oke, untuk nama SD MI ini ya, ini kamu tulis aja nama sekolahmu. Ya. SD sepanjang-panjang ya, AW empat tiga Firdaus. Ya, seperti ini ya. Cukup kamu buat SD AW 43 Firdaus. Kemudian salinlah kalimat berikut. Saya mengerjakan ujian dengan jujur. Jadi kamu salin lagi. Saya mengerjakan ujian dengan jujur. Oke, dalam hati jujur di sini diminta kejujuranmu, ya. Kamu boleh dibimbing sama orang tuamu, tapi yang mengerjakan tetap dirimu. Itu makanya dibuat sini. Saya mengerjakan ujian dengan jujur. Jadi diminta kejujuranmu. Kemudian tanggal ujian. Tanggal ujian kamu buat tanggal berapa? Tanggal Sabtu, tanggal 26 misalnya, tanggal 26
bulan 10 2020 ya, cukup 20 aja. Kemudian ditandatanganin. Tanda tangani, jangan sampai keluar dalam kotak. Oke. Jadi Bapak ulangi lagi ya. Jadi di sini mata pelajaran jangan lupa. Kemudian nama sekolahnya cukup seperti ini aja. Kemudian salin lagi, saya mengerjakan ujian dengan jujur. Kemudian tanggalnya dibuat, tanggal mengerjainya, kemudian tanda tangan. Dan yang terakhir kita di sini harus fokus kepada lembar soalnya. Jadi lembar soalnya bisa kamu baca dan pilih jawaban. Misalnya nomor 1 kamu baca, setelah baca soalnya nomor 1 itu jawabannya A misalnya. Ya tetap kamu di sini mengerjakannya. Jangan di lembar soalnya, di lembar jawabannya. Dan pastikan jangan sampai keluar kotak ya. Jangan keluar kotak. Atau jangan sampai seperti gini aja dia. Misalnya C. Nggak nampak, kecil banget ya. Itu nggak bisa. Oke. Bapak kira sudah mengerti. Mudah-mudahan anak Bapak bisa memahami tentang video ini. Bagaimana cara mengerjakan di lembar jawaban komputer. Adapun nanti kendala atau kurang memahami, bisa kamu tanyakan langsung ke Bapak lewat WA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.